Mari belajar fluidastatis bersama saya, Tiara Azahra. Mari kita simak fenomena-fenomena berikut ini. Dari beberapa fenomena tadi, apa yang dapat dijadikan sebagai hipotesis dari sifat-sifat fluidastatis? Mengapa dengan volume yang sama, batu dapat tenggelam namun es mengapung? Lalu bagaimana bentuk tetesan air di bagian tepi-tepinya yang melengkung? Sekarang, mari kita lakukan percobaan sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 3 gelas air, 3 butir telur, dan garam. Tandai gelas A, B, dan C. Masukkan 2 sendok garam ke gelas B dan 3 sendok garam ke gelas C. Kemudian, celupkan ketiga butir telur. Lalu, amati apa yang terjadi. Amati dan analisis ketiga butir telur. Catat hasil pengamatan dan buat kesimpulan. Nah, setelah melakukan percobaan sederhana tadi, simak ilustrasi berikut ini. Tahukah kalian bahwa teknologi kapal selam memiliki 3 fase di dalam air? Yang pertama mengapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga tenggelam. Kemudian dengan teknologi dongkrak hidrolik, dengan menggunakan gaya yang sedikit dapat membantu kita mengangkat mobil yang sangat berat. Bagaimana memformulasikan sifat-sifat dasar dari fluidastatis pada teknologi-teknologi tadi? Sekarang, mari kita simak penjelasan berikut. Jadi, apa itu fluidastatis? Fluida adalah kumpulan molekul yang tersusun secara acak dan melekat bersama-sama akibat suatu gaya kohesi lemah akibat gaya-gaya yang dikerjakan oleh dinding-dinding wadah. Baik benda cair maupun gas tergolong fluida. Sedangkan fluida statis adalah mekanika fluida yang berada dalam keadaan diam. Apa itu gaya kohesi yang dimaksud? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Gaya ini dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar molekul. Kohesi berbanding lurus dengan kerapatan, sehingga semakin besar kerapatan benda, maka semakin besar kohesi yang didapat. Satu-satunya tekanan yang dapat diberikan pada benda yang dibenamkan dalam fluida yang statis adalah tekanan yang cenderung menekan bendanya dari semua sisi. Dengan kata lain, gaya yang mempengaruhi fluida statis pada benda selalu tegak lurus dengan permukaan benda. Tekanan dipengaruhi oleh gaya yang mempengaruhi dan luas permukaan. Secara sistematis ditulis P sama dengan F per A. Atau tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Dengan satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Tekanan mengalami perubahan seiring dengan perubahan kedalaman, seperti penyelam yang mengalami tekanan berbeda-beda sesuai kedalaman renangnya. Massa jenis merupakan massa persatuan volume suatu zat. Nilai massa jenis berubah sedikit seiring dengan berubahnya suhu, karena volume zat bergantung pada suhunya. Mari kita analisis ilustrasi berikut. Benda yang berada di antara fluida merupakan benda yang luas penampangnya adalah A, dari kedalaman D ke D plus H. Fluida memberikan gaya pada seluruh titik di permukaan benda secara tegak lurus. Tekanan yang diberikan oleh fluida pada permukaan bagian bawah benda adalah P, dan tekanan pada permukaan bagian atasnya adalah P0. Oleh karena itu, gaya ke atas yang diberikan oleh cairan di luar sampel pada bagian bawah tabung adalah P0A.
Massa fluida di dalam tabung adalah M sama dengan Rho AH, maka berat fluida yaitu Mg sama dengan Rho AHG. Benda berada dalam keseimbangan, maka gaya yang bekerja pada benda harus nol. Secara sistematis kita dapatkan PA dikurang P0A dikurang Rho AHG sama dengan 0. PA sama dengan P0A ditambah Rho AHG, maka P sama dengan P0 ditambah Rho GH. Artinya, tekanan P dalam kedalaman H di bawah suatu titik di dalam fluida yang tekanannya P0 adalah lebih besar sebanyak Rho GH, dengan nilai P0 sama dengan 1 atm sama dengan 10⁵ Pascal. Blaise Pascal menyebutkan bahwa perubahan dalam tekanan yang bekerja pada fluida diteruskan tanpa berkurang sama sekali ke semua titik pada fluida dan juga pada dinding-dinding wadahnya. Hukum Pascal ini diterapkan pada dongkrak hidrolik yang diilustrasikan pada gambar berikut. Sebuah gaya dengan besar F1 diberikan pada sebuah piston kecil pada luas daerah A1. Tekanan tersebut diteruskan ke benda cair yang tidak dapat ditekan ke sebuah piston yang lebih besar luasnya, yaitu A2. Oleh karena itu, tekanan harus sama di kedua sisinya. Maka didapatkan persamaan matematisnya P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan merancang suatu dongkrak hidrolik dengan luas daerah yang tepat A1 dan A2, maka sebuah gaya keluaran yang lebih besar dapat diwujudkan hanya dengan menggunakan gaya masukan yang kecil. Sekarang, mari kita analisis sifat fluida yang mampu membuat benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Gaya angkat ke atas dari fluida yang bekerja pada benda yang ditenggelamkan disebut dengan gaya apung. Karena berada dalam keseimbangan, maka harus ada gaya angkat ke atas yang menyeimbangkan gaya gravitasi ke bawah. Gaya angkat ke atas inilah yang biasa disebut dengan gaya apung. Gaya apung adalah gaya resultan dari semua gaya yang dikerjakan oleh fluida ke sekelilingnya. Besar gaya apung selalu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Pernyataan ini dikenal dengan prinsip Archimedes. Komposisi benda bukan merupakan faktor dari gaya apung karena gaya apung ini dikerjakan oleh fluida. Ketika sebuah benda sepenuhnya tenggelam, maka massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, sehingga gaya apung ke atas menjadi lebih kecil daripada gaya gravitasi, dan benda tersebut akan tenggelam. Ketika benda tersebut melayang, maka massa jenis dari benda yang ditenggelamkan sama dengan massa jenis fluida, sehingga gaya neto pada benda sama dengan 0. Dan benda tersebut berada dalam keseimbangan. Yang terakhir adalah benda yang mengapung. Sebuah benda dengan volume F benda dan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida di dalam keseimbangan statik yang mengapung pada permukaan fluida. Artinya, benda tersebut hanya tenggelam sebagian. Dalam kasus ini, gaya apung ke atas diseimbangkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Persamaan ini menyatakan bahwa fraksi volume dari benda mengapung yang berada di bawah permukaan fluida sama dengan perbandingan dari massa jenis benda dengan massa jenis fluida. Nah, itu dia tadi penjelasan dari beberapa fenomena fluida statis di video kali ini. Sekarang, kita masuk ke soal latihan.